adik-adik, berjumpa lagi dengan Lose Rika dalam ibadah Sekolah Minggu GKT Trinity. Nah adik-adik, kita bersyukur hari ini kita dalam keadaan yang sehat, kita bisa mengikuti Sekolah Minggu. Nah adik-adik, Lose mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdoa. Kita akan berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa mengikuti Sekolah Minggu hari ini dengan baik. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk nafas kehidupan, untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa mengikuti Sekolah Minggu. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan pimpin kami agar kami semua bisa mengikuti Sekolah Minggu ini dengan baik. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang juga akan kami dengarkan hari ini kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kasih Yesus begitu besar dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita sampai hari ini dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari adik-adik, Lose ajak kita semua angkat pujian Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus juga rindu supaya Lose, supaya adik-adik semua juga bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita di dalam seluruh kehidupan kita. Mari adik-adik kita angkat pujian I Love You Jesus. Down in my heart.
adik-adik, benar sekali. Tuhan Yesus sangat rindu supaya kita bisa mengasihi Dia dengan segenap hati dan kehidupan kita. Mari adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan sikap berdoa, sama-sama kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian ini benar-benar dari dalam hati kita, pengakuan dan ungkapan hati kita bahwa Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi adik-adik GKT Trinity. Hari ini, di hari Minggu ini, Lose akan menyampaikan sebuah cerita yang begitu penting, yang begitu agung tentang karya Allah kita. Dan kalian tahu nggak, apa yang akan Lose ceritakan itu berkaitan juga dengan tepat di hari Minggu ini. Sebuah peristiwa penting yang terjadi bagi orang-orang Kristen. Tapi mari kita akan berdoa terlebih dahulu, kita meminta Allah menolong kita untuk dapat mendengarkan cerita Alkitab ini dengan baik. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu yang senantiasa Engkau tunjukkan kepada kami anak-anak-Mu. Dan di hari yang begitu istimewa ini, kami pun bersyukur ketika kami boleh mengingatnya dan kami akan belajar dari cerita Alkitab untuk mengingat akan karya-Mu yang begitu agung. Tolong kami, anak-anak-Mu yang kecil ini, untuk dapat belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lose akan bercerita tentang hari Pentakosta. Nah, sebentar ya, Lose tampilkan gambarnya.
Nah, adik-adik, saya harap gambarnya terlihat jelas di layar kalian. Hari ini adalah Hari Pentakosta, sebuah sejarah yang penting terjadi bagi orang-orang Kristen. Apa itu? Yaitu tentang kedatangan Roh Kudus. Adik-adik, kalian ingat kan beberapa hari yang lalu atau minggu lalu, kita mengingat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia naik, tetapi dia juga berjanji kepada para muridnya bahwa saya tidak akan meninggalkan kalian. Saya akan mengutus seorang penolong yang lain yang akan menyertai kalian. Nah, itulah adik-adik. Maka Tuhan Yesus pun naik ke surga. Lalu apa yang dilakukan para murid? Ya tentu saja mungkin ada yang masih merasa sedih karena Tuhan Yesus naik ke surga dan mereka tidak bisa menjumpainya lagi seperti biasanya, seperti sebelum-sebelumnya. Ya, mereka mungkin saja masih ada yang merasa sedih, tetapi Tuhan Yesus sendiri juga telah berkata, berjanji bahwa Dia akan menyertai dan mengutus penolong yang lain. Maka pulanglah para murid Yesus itu. Lalu mereka berkumpul di sebuah rumah. Dan di sana apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa sambil menanti kedatangan penolong yang lain itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Siapa penolong yang lain yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu? Ya, dia adalah Roh Kudus. Maka para murid pun menanti bahwa Roh Kudus akan datang menyertai mereka, sehingga mereka tidak sendirian. Lalu mereka berdoa di rumah tempat mereka berkumpul. Hari pertama mereka berdoa. Nah, tetap berharap bahwa janji ini dan janji Tuhan Yesus pasti tergenapi. Tapi tidak ada terjadi apa-apa. Lalu hari kedua mereka pun juga kumpul berdoa. Tak terjadi apa-apa adik-adik. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, Roh Kudus juga belum datang. Nah, tetapi adik-adik, para murid terus berdoa. Mereka terus berdoa hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8. Meskipun Roh Kudus belum datang juga, tapi mereka terus berdoa. Lalu, tepat pada hari ke-10, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka ketika para murid berkumpul untuk berdoa, terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan adik-adik. Tiba-tiba terdengar suara angin yang kencang yang berembus di dekat rumah tempat para murid berkumpul. Wah, angin itu sangat kencang berembusnya, sehingga bukan cuma para murid dalam rumah yang mendengarnya, tetapi orang banyak yang waktu itu ada di Yerusalem juga melihat dan menyaksikan akan peristiwa itu. Angin itu berhembus begitu kencang. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ya, namanya angin berembus begitu kencang, maka para murid yang berada dalam rumah itu sangat terkejut. Dan mereka saling memandang satu sama lain. Ada apa ini? Ada apa ini? Apa yang terjadi ini? Lalu adik-adik, ternyata ketika mereka saling berpandangan, tiba-tiba adik-adik, tampaklah di atas mereka seperti lidah-lidah api, atau jadi kayak seperti api yang menyala-menyala yang digambar, yang kurang lebih seperti lidah api gitu, hinggap atau berada di atas kepala para murid Yesus yang berada di dalam rumah itu. Tapi anehnya, yaitu tadi, meskipun itu digambarkan seperti lidah api yang menyala-nyala, tapi rambutnya para murid tidak terbakar.
Nah, adik-adik, apa itu? Apa yang ditunjukkan dengan peristiwa itu? Itu menunjukkan bahwa penolong yang dijanjikan Tuhan Yesus telah datang. Bahwa Roh Kudus telah turun dan menyertai para murid Yesus. Sehingga itu berarti apa? Janji Tuhan Yesus digenapi. Janji Tuhan Yesus ditepati bahwa Roh Kudus datang menyertai para murid. Wah, adik-adik, para murid begitu bersuka cita. Yang tadinya 10 hari sebelumnya hingga hari ke-10 mereka mungkin masih merasakan sedih karena ditinggal oleh Yesus, tetapi Yesus telah berjanji dan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus ditepati. Maka hati mereka penuh dengan sukacita karena bersyukur atas apa yang dijanjikan Allah, dijanjikan Tuhan Yesus telah ditepati. Lah, Roh Kudus telah datang menyertai para murid sehingga mereka tidak lagi ketakutan. Ya, mereka tidak lagi ketakutan. Mengapa adik-adik? Karena seperti Loses bilang tadi, pada waktu angin itu berembus, yang melihat peristiwa itu bukan cuma para murid, tapi ada banyak orang di Yerusalem yang sedang berkumpul pada saat itu juga menyaksikan peristiwa itu. Mengapa angin berembus begitu keras? Tetapi para murid, kalau yang dulu-dulu kumpul ketakutan, sekarang mereka tidak lagi takut berhadapan dengan orang banyak. Mereka bersuka cita sehingga mereka pun sekarang yang sudah disertai Roh Kudus berani berjumpa dengan orang banyak, memberitakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit dan naik ke surga itu. Oh ya, itu yang ditunjukkan oleh para murid. Mereka keluar dari rumah tempat mereka berkumpul, lalu mereka pergi berjumpa dengan orang banyak. Mereka pergi bercerita kepada orang lain tentang Mesias atau Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu. Adik-adik, orang-orang keheranan. Orang-orang banyak keheranan melihat para murid Yesus ini. Mengapa? Karena orang-orang yang ada di sekitar para murid Yesus itu, pada waktu itu, adalah orang-orang yang berasal dari luar Yerusalem. Mereka itu adalah orang-orang yang kebanyakan orang-orang asing atau bukan orang-orang Yahudi yang berbahasa dengan bahasa lain. Jadi mereka tidak menggunakan bahasa Ibrani. Tetapi mereka dari daerah yang berbeda-beda pastinya punya bahasa yang berbeda-beda. Berbeda dengan bahasa yang digunakan para murid umumnya. Tetapi adik-adik, pada hari itu, ketika Roh Kudus menyertai para murid Tuhan Yesus, maka mereka bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus dan anehnya dimengerti oleh semua orang pada saat itu. Meskipun mereka yang orang-orang itu menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Mereka bisa mengerti apa yang disampaikan Yesus. Para murid Yesus, maaf, apa yang disampaikan para murid Yesus. Ketika para murid Yesus bercerita tentang siapa Yesus, ketika para murid Yesus bercerita tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus, orang-orang dari luar Yerusalem itu bisa tahu apa yang disampaikan dalam bahasa mereka sendiri. Sehingga mereka terkejut. Wah, kok bisa mereka berbicara dalam bahasa saya? Kok bisa dia pakai bahasa saya sehingga saya bisa mengerti apa yang dia ceritakan? Wah, di tengah-tengah keheranan itu, adik-adik, maka berdirilah seorang murid Tuhan Yesus. Siapa dia? Yaitu Petrus. Kalian ingat apa yang pernah terjadi dengan Petrus? Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Dia pun ketakutan ketika waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tapi Petrus yang sekarang berbeda.
Petrus yang telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Tuhan Yesus bangkit. Petrus yang telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Petrus juga telah mengalami secara langsung bagaimana Roh Kudus turun menyertai dia dan para murid Tuhan Yesus yang lain. Sehingga dia yang tadinya dulu menyangkal Tuhan Yesus, sekarang tidak takut untuk bercerita atau bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus. Dan Petrus berkhotbah di depan orang banyak. Dia mengatakan apa? Bahwa, hai orang-orang, Yesus Kristus yang kamu salibkan itu adalah Mesias. Dia yang telah kamu salibkan dan mati itu telah bangkit. Lalu dia pun telah naik ke surga. Ya, dia adalah Mesias yang datang menyelamatkan manusia berdosa. Wah, adik-adik, orang banyak yang mendengar khotbah Petrus itu terheran-heran. Terheran-heran, selain heran karena mereka bisa dengar Petrus berbicara dalam bahasa mereka sendiri, tapi mereka pun terheran-heran dan bisa percaya akan siapa Tuhan Yesus yang dikhotbahkan Petrus. Mereka percaya bahwa betul bahwa Yesus yang beberapa waktu yang lalu disalibkan dan telah mati itu benar telah bangkit dan telah naik ke surga. Dan benar Yesus Kristus itu adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Lalu tahu apa yang terjadi adik-adik? Maka orang banyak yang mendengar khotbah Petrus itu pun akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka memberi diri untuk dibaptis dan menyatakan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat mereka. Mengapa itu bisa terjadi adik-adik? Karena Roh Kudus turun menyertai para murid. Sehingga mereka yang tadinya bisa sedih, sekarang bersuka cita dan berani, dan tidak takut untuk memberitakan siapa itu Tuhan Yesus. Untuk memberitakan kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia berdosa. Dan itu adalah sebuah peristiwa yang sangat penting bagi kita orang Kristen. Bagaimana Allah menepati janjinya bahwa Roh Kudus datang menyertai para murid Tuhan Yesus. Sehingga apa itu artinya bagi kita adik-adik? Bahwa Roh Kudus sudah datang dan dia juga menyertai kita, para murid Tuhan Yesus. Dia menyertai kita baik Lause maupun juga kalian. Dia menyertai, dia menuntun, dia membimbing. Sehingga kita tidak lagi perlu takut, kita tidak lagi perlu susah, sehingga kita tidak perlu lagi untuk khawatir. Mengapa? Karena Roh Kudus menyertai kita semua, para murid Tuhan Yesus. Tapi itu artinya apa adik-adik? Kita pun juga yang disertai Roh Kudus sekarang bisa bersuka cita dan bisa bersaksi, menceritakan siapa itu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita kepada orang banyak, sehingga orang banyak juga boleh bersuka cita mendengar tentang Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang banyak? Kan saya masih kecil loh, saya masih tidak seperti orang dewasa yang bisa cerita panjang lebar. Maka, saya pikir kalian tetap bisa bersaksi. Caranya bagaimana? Bisa menyampaikan, mengingat, oh, papa, mama, atau teman-teman, saya punya ayat hafalan sekolah minggu yang bisa menolong saya. Nah, sampaikan ayat hafalan. Atau kalian bisa menyanyi sebuah lagu rohani, lagu-lagu sekolah minggu
tentang siapa Tuhan Yesus, sehingga orang yang mendengarnya boleh tahu siapa Tuhan Yesus lewat lagu sekolah minggu yang kalian nyanyikan. Atau ketika sedang berkumpul bersama-sama dengan papa, mama, dan keluarga besar, kalian juga bisa boleh memimpin doa, menunjukkan berdoa kepada Tuhan Yesus, baik ketika makan atau ketika beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah. Berdoa yang menunjukkan bahwa kita berdoa kepada Allah, Bapa kita, yang kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus. Dan jangan takut, jangan khawatir. Mengapa? Karena Roh Kudus yang menyertai para murid Tuhan Yesus di masa lalu, sehingga mereka boleh berani memberitakan, bisa bersuka cita bersaksi tentang Tuhan Yesus, juga adalah Roh Kudus yang menyertai kita saat ini untuk selama-lamanya. Sehingga kita boleh ditopang dan dikuatkan Roh Kudus untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Nah, itu yang kita peringati di hari Pentakosta ini. Jadi, adik-adik, Oso berharap kalian bisa bersuka cita dan bersemangat menjadi anak-anak Tuhan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Jangan takut. Mengapa? Karena Roh Kudus menyertai kita semua. Nah, Oso mau bagikan ayat hafalan bagi kita. Tenang, ayat hafalannya pendek tapi baik sekali. Oso bacakan ya. Nanti kalian juga bisa baca sambil mengeluarkan suara. Mazmur 118 ayat 17. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sekali lagi ya. Mazmur 118 ayat 17. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Satu kali lagi ya. Mazmur 118 ayat 17. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Baik, kita berdoa ya adik-adik. Bapa di surga, kami berterima kasih. Di hari ini kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan cerita Alkitab tentang peristiwa yang begitu penting juga bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau ya Allah telah menepati janji-Mu, sehingga Roh Kudus boleh turun menyertai setiap orang Kristen, setiap murid Tuhan Yesus. Sehingga Roh Kudus yang telah menyertai para murid, mereka pun jadi boleh berani dan bersuka cita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami pun ya Allah sebagai anak-anak-Mu, para murid Yesus di masa kini. Meskipun kami masih kecil, namun Engkau yang telah menyertai dan menolong kami. Roh Kudus-Mu yang telah menolong dan membimbing kami hingga hari ini. Karena itu tolong kuatkan dan berikan keberanian kepada kami anak-anak-Mu meskipun kami masih kecil untuk dapat bersaksi, untuk dapat setia bercerita tentang Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami ini. Baik melalui puji-pujian kami kepada Allah, baik melalui juga sikap kami yang menunjukkan teladan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Baik ketika berdoa, baik ketika bersuka cita dan bersyukur kepada-Mu. Tolong kami ya Allah untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, menyaksikan akan perbuatan-perbuatan-Mu yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa lagi. Dadah.